sangat luar biasa. Ini besarnya sekitar 1,5 kilo, dan alpukat ini di dalam pot kondisi 2 tahun berbuah. 1 tahun juga bisa berbuah. Nah, ini bagus. Kalau kita berbicara masalah produktivitas nih, dari mulai kembang sampai menjadi seperti ini butuh waktu berapa lama? Itu rata-rata 4. Terus kalau yang lokal itu 2 bulan setengah sudah bisa masak. Tapi kalau yang ini rata-rata 4 bulan. Buahnya bisa mencapai berapa biji? Kalau segini itu antara diameter usianya sekitar 3 tahun sampai 3 tahun setengah. Itu rata-rata sudah bisa menghasilkan 1 kuintal. Artinya pembukannya dengan standarnya bagus lah ini. Nanti targetnya kan 1 kuintal lah ini nanti. Ini jarak tanamnya bagus. Jarak tanam itu 6 meter juga. 6 meter ya? 6 meter. 6 meter nanti istilah tempuknya ini butuh waktu berapa lama? Itu nanti kira-kira 8 tahun. 8 tahun tempuknya. Dipakai hemat, tidak usah 6 meter bisa itu. Kalau tempuknya 8 tahun ya berarti kan semisal 6 kali 3 gitu kan. 6 kali 3. Terus nanti di tahun keempat atau tahun kelima diambil yang tengah. Penjarangan. Wah, itu luar biasa itu. Diambil dijual. Oh ya, dipindahkan ke tempat yang kita melihat produk desa wisata Jambu namanya alpukat kelut. Desa wisata Jambu di Tabulambot Indonesia. Tanaman buah dalam pot. Ini pemirsa, alpukat ini alpukat brandingnya desa wisata Jambu, namanya alpukat kelut. Jadi besarnya segini. Ini sangat masih bisa besar lagi. Ini nanti maksimalnya sampai 2 kilo besarnya. 2 kilo per biji ya? 2 kilo per biji. Pertanyaan sama, dari mulai bunga sampai ketemu dengan pemetikan itu butuh waktu berapa lama? Jadi sekitar 4 bulan. Setahun berapa kali? Kalau setahun itu bisa 2 kali. 2 kali. Berarti jedanya cuma 2 bulan. 2 bulanan. 3 bulan ya. Berarti kalau dihitung di tahun ke hitung-hitungan yang tadi ya, kalau satu pohon di tahun ketiga katakanlah bisa mencapai 1 kuintal. Ya. Padahal istilahnya itu sampai 4 tahun guys. Oh. Jadi ini jarak tanamnya ini mas hanya berapa meter saja. Oh iya betul. Satu setengah meter. Ini nanti penjarangan. Jadi penjarangan tentu saja kalau sudah penjarangan berbicara sudah keuntungan. Karena dijual di dalam pot. Iya. Tapi Pak bagus. Ngapunten. Kalau ini kan kita bicara 4 tahun yang akan datang. Kira-kira animo masyarakat itu di 4 tahun yang akan datang sama sekarang tinggi atau rendah itu nanti yang ini kan investasi ke depannya. Jadi pertanyaannya iya. Jadi alpukat yang jenis hybrid yang tentunya kategori super antara 7 on sampai 1,5 kilo itu tentu saja akan menggeser alpukat yang lokal yang kecil-kecil. Jadi tentu saja harga buahnya itu masih tinggi, kategori super. Kalau hari ini saja alpukat yang biasa harganya antara 10.000 sampai 15.000, tapi yang alpukat yang jenis kelut, aligator itu masih di angka 30.000. Jualnya eceran bisa 40.000. Katakanlah flat di angka 30.000 lah, semuanya di angka 30.000 kalau termurah. Artinya kita buat analisa rasio hasil usaha di angka 10.000. 10.000 nanti di usia 6 tahun itu kira-kira sudah per 50 pohon itu keuntungan kita per tahun 75 juta. Per tahun ya, 75 juta. Wow, itu di angka terendah gitu. Itu kalau katakanlah ketemunya di angka 20.000 berarti sudah 150 juta. Iya. Tapi nggak mungkin lah kalau harga 10.000 alpukat gede-gede super ini. Iya. Pastilah antara 20 ke atas. Kalau menurut survei itu kan penduduk Indonesia itu kan ada di angka 7 sampai 10%. Itu kalau membeli barang sudah tidak melihat harga, tapi melihat barangnya, ini kualitasnya. Jadi sekarang kalau hitung-hitungannya penduduk Indonesia itu di angka katakanlah 200 juta gitu aja lah ya. 200 juta kalau 10%
tidak melihat harga, berarti ada 20 juta orang ya 20 juta orang yang tidak melihat harga tapi melihat kualitas. Berarti kan pasar-pasarnya di 4 tahun yang akan datang masih ceruknya masih sangat luar biasa ya. Saya kira seperti itu. Iya. Karena ya tadi seperti yang saya sampaikan, untuk nilai rupiah sudah tidak ada artinya. Tidak ada dibanding dengan kepuasannya. Kepuasannya. Iya, itu berarti kan pasarnya adalah pasar premium ini nanti ya Mas. Kalau ini Gus, ini persiapan untuk kalau yang ini jenis kelut. Semuanya ini kelut. Yang mulai polybag yang warna ini ke sana itu kelut. Kalau yang ke sana yang ini aligator. Oh. Jadi kalau nanam yang sebesar ini nanti kira-kira 1,5 tahun berbuah. 1,5 tahun berbuah. 1,5 tahun. Nah, sekarang gini Pak Gus. Kesiapan bibit sampai seperti apa? Artinya maksudnya? Kesiapan di sini kan yang ini kan brandnya brand Jambu. Iya. Ya, brand Desa Jambu kan. Bibitnya sampai jumlahnya. Iya. Saat ini kita sudah punya 25.000 bibit. 25.000 yang jenis kelut. Oh, jenis kelut. Kalau yang aligator lebih banyak lagi. Aligator lebih banyak lagi. Sekitar 40 ribuan. 40 ribuan. Itu bisa di launch kapan itu, Pak? Sudah. Ini sudah. Wes, kita sudah kirim keluar Jawa setiap hari kita keluar Jawa, Gus. Oh, wis luar biasa. Ini itu juga berkat doanya. Aduh, semua. Dulu kita kenal Pak Agus itu sini masih oro-oro. Sampai saya punya sungai itu yang memberikan nama itu Gusnya. Dinamakan Sungai Niagara. Jadi kita branding tabing Sungai Niagara. Alhamdulillah laris. Dulu yang meresmikan dengan Pak Wabub ya. Iya. Kalau sistem pengairan pakai seperti ini, jadi pakai drip itu jadi lebih mudah. Kita hanya buka keran nanti 1 jam sudah. Ini bibitnya ada 5.000 berapa itu sudah artinya efisien waktu. Ini milik desa atau ini milik desa? Milik desa. Oh, milik desa tanahnya. Nggih. Tapi untuk modalnya sharing dengan BUMDes. BUMDes. Oh. Ya. Jadi di Desa Jambu itu tetap seperti yang dulu saya sampaikan ke Gus. Bahwa Desa Jambu adalah sebuah desa wisata yang tujuan besarnya adalah untuk pemberdayaan masyarakatnya itu. Jadi di Desa Jambu ada program-program yang namanya juga program tentang pemberdayaan masyarakat. Itu namanya program mendadak kaya. Bagi masyarakat yang tidak punya, kita libatkan untuk okulasinya, kita ajarkan okulasi. Setelah bisa, mereka kami berikan modal induk untuk pengembangan bibitnya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah masyarakat kami yang dulunya nukang, yang dulunya ke sawah kerja nguli-nguli itu sekarang alhamdulillah sudah dapat penghasilan baru. Liputan sekilas tentang Desa Jambu ini nanti akan kita teruskan terkait dengan bagaimana cara membudidayakan apokat aligator sama apokat kelut. Nanti juga ada training terkait dengan bagaimana cara okulasi, nyari entres yang baik itu seperti apa dan lain sebagainya. Insya Allah tayangannya yang akan datang. Terima kasih.